Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Hari ini saya ingin berbagi 9 resep gorengan dan olahan telur yang lagi viral. Pantes aja viral, teman-teman. Ini rasanya itu selain dari enak, bahannya mudah didapat dan cara membuatnya pun mudah banget. Nah, sambil nonton video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang. Untuk yang pertama di sini saya mau bikin bakwan jagung crispy yang super renyah. Crispy-nya itu awet sampai 1 hari ya teman-teman. Nah, di sini apa saja sih bahannya? Yang pasti jangan pakai tepung terigu ataupun tepung beras. Nah, pakai tepung apa sih? Ayo disimak video saya menggunakan tepung apa. Ini kriuk banget teman-teman. Nah, di sini bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi, teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini saya punya 1 bungkus tepung ketan putih. Saya menggunakan tepung ketan produk Thailand. Boleh menggunakan tepung ketan Indonesia, Malaysia ataupun apa aja. Ini kita gunakan seperlunya aja. Lalu di sini saya punya 2 buah jagung manis yang sudah disisir. Setelah itu 4 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. 3 siung bawang merah yang sudah diiris tipis. 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kalau kalian punya bawang putih bubuk boleh pakai 1 sendok teh. Ada lada bubuk kita tambahkan 1 sendok teh nanti ya teman-teman. Lalu garam 1 butir, telur ayam ada 1 sendok teh, kaldu bubuk, dan nanti kita tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Nah, inilah bahan-bahan yang kita gunakan teman-teman. Sekarang kita lanjut proses membuatnya. Kita pecahkan 1 butir telur ayam ke dalam mangkok yang sudah kita sediakan. Setelah itu kita tambahkan garam. Di sini garamnya secukupnya aja ya teman-teman. Lalu ada 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan Royco rasa ayam. 1 sendok teh lada putih bubuk. 1 sendok teh ketumbar bubuk. Setelah itu ini kita kocok, kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan benar-benar bumbunya ini larut ya teman-teman. Nah, setelah larut seperti ini kita tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita aduk lagi. Setelah itu tambahkan bawang merah yang sudah diiris. Kita aduk lagi teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tambahkan jagung manis yang sudah kita sisir tadi. Daun bawang yang sudah dipotong-potong. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini sudah semua tercampur merata seperti ini. Lalu kita tambahkan 7 sendok makan penuh tepung ketan. Setelah itu kita aduk hingga semuanya tercampur merata.
Setelah semua tercampur merata seperti ini, lalu kita tambahkan air. Untuk air dikira-kira ya teman-teman. Nah, ini kita adon seperti kita ngadon gorengan peyek, tapi agak sedikit kental ya teman-teman. Jadi lebih encer daripada goreng bakwan dan lebih kental daripada kita bikin peyek. Seperti itulah. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, lalu ini kita diamkan dulu. Lanjut kita panaskan minyak. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita goreng bakwan jagungnya seperti ini menggunakan api sedang. Jadi biar matangnya lebih merata ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah mengampung dan meringan seperti ini teman-teman, lalu ini kita balik, kita goreng bagian sisinya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, lalu ini kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kita lanjut goreng bagian sisanya tadi ya teman-teman. Lakukan hingga sampai dengan selesai dan sampai dengan adonannya habis ya teman-teman. Jangan lupa juga dibulak-balik biar kuningnya merata. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, lalu kita angkat dan kita tiriskan.
Nah, seperti ini teman-teman, ini kering banget, bakwannya itu kriuk, renyah, bisa tahan 1 hari. Dan kalau sudah dingin jangan khawatir keras ya teman-teman, tetap renyah dan tetap kriuk. Lanjut sekarang kita ke resep yang kedua. Ini bahannya ada 1 buah labu siam yang sudah dikupas dan dibuang biji, dan 1 buah wortel yang sudah dikupas. Nah, untuk bahan-bahannya seperti yang kalian lihat di sini, saya punya 4 sendok makan tepung terigu, 2,5 sendok makan tepung tapioka, 2,5 sendok tepung maizena, setengah buah ukuran kecil bawang bombay, 3 batang daun bawang, 1 lonjor sosis. Untuk bumbunya di sini 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 4 siung bawang putih yang dihaluskan, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Boleh menggunakan rasa ayam, roiko, penyedap rasa. Nah, sekarang kita ke wortel dan labu siam. Ini wortelnya kita parut seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman. Lakukan hingga sampai dengan habis. Setelah kita parut ini wortelnya, lalu kita parut labu siamnya ya teman-teman, atau apa ya, labu siam itu kalau di sini namanya hapjongkwa, kalau di tempat kita itu namanya manisah ya teman-teman. Nah, ini kita parut juga seperti ini. Setelah kita parut ini wortel sama labu siam, setelah wortel dan labu siamnya selesai kita parut seperti ini, kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu kita cuci menggunakan air mendidih ya teman-teman. Jadi di sini kita cuci selama dengan 2 menit aja menggunakan air mendidih agar fungsinya itu getahnya dari labu siam itu bisa hilang ya teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama cuci pakai air mendidih seperti ini, selama 2 menit aja. Setelah kita cuci selama dengan 2 menit menggunakan air mendidih seperti ini, lalu kita tiriskan terlebih dahulu. Kita tunggu sampai dengan dingin sambil kita tiriskan ya teman-teman, kita tunggu sampai dengan dingin. Setelah dingin ini kita peras, jadi biar gak banyak mengandung air. Setelah kita peras ini labu siam sama wortelnya, ini udah nggak ada airnya. Lalu kita potong kecil-kecil. Jadi dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini masih agak sedikit panas ya teman-teman. Nah, setelah kita potong-potong seperti ini teman-teman, lalu kita sisihkan terlebih dahulu ke dalam mangkok yang sudah saya sediakan nanti. Nah, seperti ini. Lanjut kita tambahkan daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, 1 lonjor sosis yang sudah dipotong kecil-kecil juga, bawang bombay, bawang putih yang sudah dihaluskan, tepung tapioka, tepung terigu, dan tepung maizena. Setelah itu kita aduk
tambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa, boleh menggunakan Royco rasa apa aja, lada bubuk, garam, baking soda. Nah, setelah kita tambahkan semua bahan seperti ini, lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan 100 ml air dengan cara bertahap seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bikin, ini kita aduk adonannya hingga sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Lalu tambahkan sisa airnya tadi ke dalam adonan. Kita aduk lagi hingga menjadi adonan bakwan ya teman-teman. Nah, kalau sudah menjadi adonan seperti ini, jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Mungkin ada yang kurang gurih ataupun yang kurang asin ya teman-teman. Kalau kalian mau ditambahkan atau diirisin cabai juga boleh. Nah, ini setelah seperti ini langsung aja kita panaskan minyak. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas seperti ini, lalu kita goreng. Di sini saya menggunakan sendok seperti ini aja, teman-teman. Untuk besar kecilnya disesuaikan aja. Di sini saya pakai ukuran sendok seperti ini aja. Ini kita goreng menggunakan api sedang. Kita tunggu sampai dengan agak menguning, baru kita balik ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita balik biar kuningnya atau matangnya merata. Nah, kalau udah seperti ini, udah kuning kecoklatan, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng bagian sisanya tadi ya teman-teman. Lakukan sama dengan seperti yang di awal. Nah,
Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini udah kuning merata, lalu kita matikan api kompor dan kita angkat, kita tiriskan, dan ini sudah siap untuk disajikan. Seperti inilah cara dan resep bikin bala-bala labu siam. Ini luarnya itu krenyes, dalamnya itu lembut, gurih, dan enak banget teman-teman. Dicocolin pakai saus cabai. Lanjut kita ke gorengan yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini menu yang ketiga ini saya mau bikin terong goreng crispy ala KFC. Bahannya itu ternyata simple teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 buah terong ungu. Ini terongnya sudah dicuci bersih. Lalu kita buang bagian tingkilnya dan kita iris seperti ini ya teman-teman. Untuk tebal dan tipisnya disesuaikan aja. Kalau kalian mau lebih tipis juga boleh, tapi di sini kalau menurut saya udah cukup tipis ya teman-teman. Nah, setelah kita iris ini terongnya seperti ini, lalu kita masukkan dulu ke dalam wadah. Kita beri 1 sendok makan garam. Tambahkan air, kita rendam dengan air garam untuk berapa lamanya formalitas aja ya teman-teman. Di sini saya rendam selama dengan 15 menit baru kita tiriskan. Sambil kita rendam itu terong, di sini saya mau bikin tepung kering dan tepung basahnya ya teman-teman. Nah, di sini saya punya 500 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, tambahkan 4 sendok makan tepung maizena, 1 bungkus ladaku, 1 sendok teh setengah ketumbar bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk, satu sendok teh baking powder. Setelah itu ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Untuk bumbunya, tepung keringnya seperti ini. Nah, setelah tepung keringnya ini tercampur merata seperti ini, kita ambil 3 centong nasi. Jadi tepung keringnya kita ambil 3 centong nasi seperti ini untuk bikin tepung basah, adonan basahnya ya teman-teman.
Nah, ini adonannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Setelah itu kira-kira seperti ini ya, teman-teman, adonannya itu yang untuk tepung basah. Lalu terong yang sudah kita marinasi atau kita rendam dengan air garam, ini sudah saya tiriskan. Kita taburi menggunakan tepung kering terlebih dahulu, lalu sambil dipijat-pijat. Maaf, ini kameranya tadi itu ngerekamnya nggak kelihatan ya, teman-teman. Agak sedikit kejauhan. Lalu di sini setelah kita pijat-pijat pakai tepung kering, kita masukkan ke dalam tepung basah. Nah, di sini saya masaknya pakai tangan kanan, bukan tangan kiri ya, teman-teman, tapi saya pakai kameranya kamera depan. Yang pasti tangan saya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah kita taburin ke tepung kering, masukkan ke tepung basah. Nah, ini sudah kita aduk di tepung basah seperti ini. Kira-kira udah semuanya tercampur merata dan terbalur dengan tepung basah. Lalu kita masukkan lagi ke dalam tepung kering tadi. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tepung kering tadi, lalu kita aduk lagi hingga sampai dengan terongnya itu terbalur sama tepung kering ya, teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini sambil dibolak-balik, fungsinya biar nanti terongnya itu keriting dan kriuk. Lalu sebelumnya tadi sudah saya panaskan minyak. Ini minyaknya udah panas. Lalu kita goreng ini terongnya seperti ini. Lakukan hingga sampai dengan selesai. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya, teman-teman, kalau udah kuning keemasan. Setelah itu, ini minyaknya kita saring terlebih dahulu. Nah, untuk tepung keringnya tadi, maaf ya teman-teman, kalau sudah kita taburin yang buat goreng tadi, lalu tepung keringnya kita ayak lagi biar nggak ada yang basah. Lakukan hingga sampai dengan selesai. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita angkat, kita matikan api kompornya ya teman-teman. Ini terongnya itu udah kuning keemasan seperti ini.
Nah, ini kriuk banget teman-teman, rasanya itu enak, gurih, pas banget. Ini dimakan sama cabai hijau atau dicocolin pakai mayones atau saus ekstra pedas juga jos teman-teman. Untuk resep selanjutnya di sini saya mau bikin bala-bala kentang. Nah, bahannya di sini saya punya 1 ikat daun bawang yang sudah dicuci bersih, 1 buah wortel dan 2 buah kentang. Sekarang ini wortelnya kita parut hingga sampai dengan selesai. Untuk porsinya disesuaikan kebutuhan aja ya teman-teman. Setelah selesai kita parut wortelnya, kita lanjut parut kentangnya juga. Nah, setelah ini kentangnya kita parut teman-teman, setelah itu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah kita tambahkan setengah sendok teh garam, lalu kita aduk, kita marinasi hingga semuanya tercampur merata. Nah, setelah semuanya tercampur merata seperti ini teman-teman, lalu ini kentang sama wortelnya kita peras. Jadi nanti waktu digoreng nggak banyak mengandung air. Jadi gorengannya itu nggak basah ya teman-teman, jadi kering. Nah, ini sudah tercampur rata. Setelah itu kita peras. Ini yang sudah diperas ya teman-teman. Sekarang setelah kita peras, kita potong kecil-kecil sekecil mungkin seperti ini. Nah, kenapa sih harus diperas? Fungsinya biar gorengannya itu nggak lembek. Ini kita potong. Setelah kita potong-potong kecil wortel dan kentang yang sudah kita peras dan sudah kita parut, lalu kita sisihkan ke dalam wadah atau mangkok yang sudah disediakan. Setelah itu di sini kita ambil 1 ikat daun bawang tadi ya teman-teman, lalu kita potong kecil-kecil seperti ini. Setelah kita potong kecil-kecil ini daun bawangnya, lalu kita sisihkan dan kita gunakan nanti. Nah, ini daun bawangnya kita jadiin satu sama wortel dan kentang yang sudah kita potong-potong seperti ini, teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan bumbu, 1 sendok teh lada putih bubuk. 1 sendok teh lada hitam. 1 sendok teh kaldu bubuk, boleh menggunakan rasa apa aja. Setelah itu kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung maizena. Tambahkan sejumput garam, sedikit aja ya teman-teman, boleh juga di skip. Setelah itu tambahkan 2 butir telur ayam. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata.
Nah, kalau semua sudah tercampur merata seperti ini, teman-teman, lalu kita goreng di minyak dan di api sedang. Goreng pelan-pelan sampai dengan kuning atau matang merata ya teman-teman. Nah, jangan lupa sambil dibolak-balik ya teman-teman, goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng selama dengan 8 menit. Nah, kalau semuanya sudah menguning seperti ini, kuning keemasan teman-teman, lalu kita angkat, kita tiriskan, lanjut kita goreng bagian sisanya tadi ya teman-teman, karena ini tadi saya goreng menjadi 2 kali. Sekarang kita lanjut goreng bagian sisanya tadi ya teman-teman, lakukan dengan cara yang sama. Lakukan dengan sama teman-teman sambil dibolak-balik. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil, digoreng selama dengan 8 menit. Biar matangnya itu merata, kuningnya juga merata. Kalau sudah kuning merata seperti ini, lalu kita matikan api kompor, kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Jadi seperti inilah cara dan resep membuat cemilan bala-bala kentang. Ada juga yang bilang bola-bola kentang atau bakwan kentang ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini itu luarnya keras banget teman-teman atau kriuk, dan dalamnya itu lembut, kering dan gak berminyak. Setelah itu di sini untuk yang selanjutnya saya mau bikin pergedel kentang kornet. Bahan utamanya di sini saya punya 500 gram kentang. Ini kentangnya sudah saya kupas, saya cuci bersih dan kita potong-potong ya teman-teman seperti ini. Setelah itu untuk bawang gorengnya di sini saya pakai 5 siung bawang putih goreng. Nanti kita goreng ya teman-teman. Ini bawang putihnya kita iris dulu. Untuk bawang merahnya saya pakai bawang yang beli sudah digoreng. Bawang gorengnya teman-teman.
Setelah selesai, lalu ini bawang putih yang kita iris kita sisihkan dulu. Lanjut kita potong-potong daun bawangnya. Di sini saya pakai ada 4 batang daun bawang. Kita potong kecil-kecil. Bagi yang nggak suka daun bawang ya silakan di skip ya teman-teman. Bisa diganti pakai daun apa aja yang kalian mau. Setelah kita potong kecil-kecil ini daun bawangnya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita goreng dulu bawang putih yang sudah kita iris tadi. Goreng sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Setelah bawang putihnya harum dan berubah warna, lalu kita angkat dan kita sisihkan, kita gunakan nanti. Setelah selesai kita goreng bawang putihnya, lalu kita goreng kentangnya ya teman-teman. Jadi ini kentangnya juga kita goreng. Jadi untuk bikin perkedel itu biar nggak hancur, salah satunya kentangnya jangan dikukus, digoreng ya teman-teman. Jadi nanti nggak gampang hancur. Ini kentangnya kita goreng hingga sampai dengan matang, sampai dengan kuning. Setelah seperti ini, lalu kita matikan kompor dan kentangnya kita angkat, kita tiriskan dan kita biarkan dulu minyaknya di dalam wajan ya teman-teman. Kita gunakan buat goreng pergedelnya nanti kalau sudah siap jadi adonan. Sekarang lanjut di sini bawang putih yang sudah digoreng, tambahkan 1,5 sendok makan bawang merah goreng. Lalu ini kita haluskan. Nah, untuk tadi di dalam bawang merah gorengnya sudah saya tambahkan 1 buah pala yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Nah, jadi ini kita haluskan lagi. Setelah kita haluskan ini bawang gorengnya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini kentang yang sudah kita goreng tadi, ini masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Lalu kita hancurkan. Nah, untuk menghancurkannya jangan sampai terlalu lembut, jadi masih agak kasar-kasar gitu ya teman-teman. Karena kalau terlalu lembut itulah bikin pergedelnya hancur. Jadi kita itu kentangnya dihancurkan tapi jangan terlalu lembut. Ini kita hancurkan dengan cepat mumpung masih panas, karena kalau sudah dingin kan keras ya teman-teman, agak sedikit keras. Nah, kiranya sudah cukup seperti ini aja untuk kentangnya. Nah, jadi seperti ini aja, jadi masih kasar seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tambahkan bawang merah, bawang putih, dan pala yang sudah kita haluskan tadi. Setelah itu di sini kita tambahkan
1 sendok teh gula putih, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada putih bubuk, dan sejumput garam. Lalu ini kita aduk, dan jangan lupa juga ini daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi udah hampir lupa ya teman-teman. Setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan menjadi adonan. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini adonannya sudah siap untuk dibentuk. Lalu hampir lupa, ini kornetnya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya pakai 1 kaleng kornet sapi yang ukurannya atau beratnya itu 250 gram. Hampir lupa, teman-teman, bahan utamanya. Setelah itu ini kornetnya kita jadiin satu, kita aduk lagi ke dalam adonan hingga sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman. Nah, ini sudah semua tercampur merata seperti ini, lalu tinggal kita bentuk, teman-teman. Di sini saya menggunakan sarung tangan karena banyak yang protes ya, teman-teman. Di sini mau dibikin bulat boleh, mau dibikin panjang juga boleh, mau dibikin dipipikan juga boleh. Nah, tapi di sini saya mau bikin di bulat-bulat aja ya, teman-teman. Dan kita lakukan hingga sampai dengan selesai. Setelah selesai, teman-teman, ini kita bentuk adonannya seperti ini. Lalu kita sisihkan dulu, kita ambil mangkok dan kita pecahkan 2 butir telur ayam. Nah, ini lalu telur ayamnya kita kocok lepas. Nah, untuk di sini telur ayamnya nggak saya kasih bumbu ataupun apa-apa ya teman-teman, cukup seperti ini aja. Lalu ini adonannya kita balurin ke dalam telur dan kita goreng seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan hingga sampai dengan selesai. Kita goreng sampai dengan matang dan sampai dengan kuning.
Dan jangan lupa juga untuk sambil dibolak-balik biar matangnya atau kuningnya itu merata. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita matikan api kompornya, kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, seperti inilah teman-teman cara dan resep bikin pergedel kentang kornet anti hancur dan anti gagal. Yang pasti simpel kan teman-teman. Kuncinya jangan dihancurkan sampai halus. Nih, tampilannya cantik, rasanya pun enak, kriuk, kering, dan tanpa berminyak. Sekarang kita lanjut di menu yang selanjutnya. Nah, di sini saya mau bikin telur dadar. Bahan-bahannya ada 1 butir telur, ada garam, kaldu bubuk, bawang merah yang sudah diiris, daun bawang, dan ada 1 sendok teh tepung ketan. Sekarang kita lanjut pecahkan 1 butir telur ayam. Lalu tambahkan garam. Di sini saya gunakan secukupnya aja. Kaldu bubuk juga secukupnya. Setelah itu kita aduk, kita kocok lepas hingga sampai semuanya larut. Nah, kalau sudah kita kocok lepas seperti ini garam dan kaldu bubuknya udah larut ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan tepung ketan. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan tepung ketan, 3 batang daun bawang yang dipotong kecil-kecil, 3 siung bawang merah yang sudah diiris tipis. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata teman-teman, setelah itu kita tambahkan air. Di sini kita tambahkan air ya teman-teman. Untuk airnya di sini saya pakai 80 ml atau setengah gelas lebih, nggak sampai 1 gelas ya teman-teman. Setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, setelah seperti ini teman-teman, lalu kita nyalakan api kompor dan kita goreng di dalam minyak yang panas seperti ini. Kita tunggu sampai dengan kuning baru kita balik.
Kita balik, kita goreng bagian sisinya ya teman-teman. Digoreng sampai dengan warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Nah sekarang udah selesai, lalu kita matikan kompor, kita angkat dan kita tiriskan. Ini dinikmati sama nasi anget gitu aja udah enak banget teman-teman. Nih ini telurnya itu crispy, gurih dan enak banget teman-teman. Jadi satu butir telur aja udah menghasilkan telur dadar yang enak, yang gede, super jumbo seperti ini teman-teman. Sekarang kita lanjut mau bikin tahu telur crispy. Pertama-tama kita hancurkan dulu ini satu potong tahu putih ya teman-teman, menggunakan garpu seperti ini. Hancurkan hingga sampai semuanya halus, atau kita haluskan seperti ini ya teman-teman, menggunakan garpu. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini saya punya satu buah wortel. Di sini saya pakai wortel merah seperti ini. Kita parut. Ini wortelnya sebelum diparut kita cuci bersih dan dikupas ya teman-teman. Kalau kalian nggak mau diparut boleh diiris saja. Di sini saya mempersingkat waktu atau mempercepat pekerjaan ya teman-teman. Jadi wortelnya saya parut atau saya serut seperti ini menggunakan parutan seperti ini ya teman-teman. Setelah kita parut, lalu ini wortelnya kita potong kecil-kecil, sekecil-kecil mungkin ya teman-teman. Lanjut kita sisihkan. Setelah itu di sini saya tambahkan satu ikat daun seledri. Ini daun seledrinya udah dicuci bersih. Setelah itu kita potong sekecil mungkin. Jadi pastikan bahan yang mau diolah sebelum dipotong atau dimasak dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kita potong kecil-kecil, ini daun seledrinya juga kita sisihkan. Kita gunakan nanti. Setelah itu di sini kita ambil telur ayam. Di sini saya pakai 2 butir telur ayam, lalu kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Dan sejumput garam. Lanjut kita kocok lepas menggunakan garpu seperti ini.
Kocok hingga sampai dengan bumbunya tadi itu larut ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, lalu di sini kita tambahkan tepung beras. Di sini saya pakai tepung beras. Kita gunakan 3 sendok makan aja tepung berasnya, teman-teman. Setelah itu kita aduk seperti ini hingga sampai semuanya tercampur merata dan pastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman, lalu kita tambahkan bahan yang lain seperti tahu yang sudah kita haluskan. Wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Dan daun seledri. Setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau semua sudah tercampur merata seperti ini, lanjut aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng hingga sampai semuanya selesai ya teman-teman. Jangan lupa sambil dibolak-balik.
Nah, kalau udah seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjut goreng bagian sisanya tadi. Lakukan dengan cara yang sama. Nah, seperti inilah cara dan resep bikin tahu telur crispy. Sekarang saya mau bikin tahu isi kentang. Nah, di sini saya punya kentang yang sudah saya potong kotak-kotak. Ini ada 3 buah kentang, lalu ada bawang putih yang sudah dihaluskan. Di sini saya menggunakan ada 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu ada cabai merah yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil juga. Ada 2 lenjer sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. Lanjut, di sini saya punya ada 1 batang daun ketumbar yang dipotong kecil-kecil juga dan 2 butir telur ayam. Ada lada putih bubuk. Kaldu bubuk, di sini saya menggunakan kaldu ayam. Dan kentang. Nah, ini kentangnya ini saya goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Kita goreng hingga sampai dengan kuning atau sampai dengan matang. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita matikan api kompor dan kentangnya kita angkat, kita tiriskan. Setelah itu, ini kentangnya kita pindahkan ke dalam mangkok yang lebih besar atau wadah yang lebih besar dan kita hancurkan seperti ini, teman-teman. Tapi jangan terlalu lembut menghancurkannya. Jadi kita hancurkan masih kasar-kasar gitu ya, teman-teman, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita itu aduk lagi menggunakan spatula atau centong kayu ya, teman-teman. Seperti saya di sini saya haluskan lagi. Lanjut kita tambahkan daun ketumbar. Kalau nggak ada daun ketumbar, boleh diganti dengan daun seledri. Tambahkan sosis. Daun bawang. Bawang putih.
yang sudah dihaluskan. Cabai merah yang sudah dipotong kecil-kecil. Kaldu bubuk, lada bubuk, setelah itu di sini kita tambahkan tepung tapioka. Tepung tapiokanya cukup 3 sendok makan aja, teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan semua bahan seperti ini, lalu kita aduk lagi hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata seperti ini, lalu untuk tahunya kita bikin seperti ini ya teman-teman. Kita bikin lubang atau bolongan seperti ini, fungsinya biar kita bisa masukin bahan adonan tadi ya teman-teman ke dalam tahu. Nah, di sini saya menggunakan tahu pong. Kita gunting-gunting dulu seperti ini dengan cara silang segi 4 seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu ini kita masukkan ke adonan ke dalam tahu yang sudah kita belah tadi. Lakukan hingga sampai dengan selesai. Nah, ini udah seperti ini, udah selesai kita isi semua teman-teman. Setelah itu kita mau bikin balurannya. Di sini kita pecahkan telur ayam. Saya pakai 2 butir telur ayam. Setelah itu kita kocok lepas. Nah, karena tadi itu isian tahunya sudah kita marinasi dengan bumbu yang
cukup. Jadi untuk balurannya atau telurnya nggak usah dikasih garam atau bumbu ya teman-teman, cukup seperti ini aja karena ini buat kulitnya buat digoreng. Nah, kalau udah seperti ini, lalu ini tahu yang sudah kita isi tadi, kita balurin pakai telur yang sudah dikocok atau sudah dicairkan seperti ini. Nah, teman-teman, setelah itu nanti kita goreng di minyak yang panas. Lanjut kita goreng teman-teman menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini minyaknya agak kurang sedikit panas teman-teman. Lakukan semua sampai dengan habis. Dan goreng menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Kalau udah kuning merata seperti ini, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Nah, seperti inilah hasilnya, teman-teman. Cantik dan menarik, kering, renyah, kres di luar dan lembut di dalam. Nah, di menu yang terakhir ini saya mau bikin sayap ayam crispy atau kriuk ya, teman-teman. Di sini bahannya saya punya sayap ayam yang bagian tengah. Setelah itu kita belah menjadi dua seperti ini. Pastikan bahannya sebelum kita olah sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman, dan ini kita belah semua, lakukan sampai dengan selesai.
Setelah selesai, lalu kita sisihkan dulu ke dalam piring atau wadah yang sudah saya sediakan. Lanjut, di sini kita marinasi, tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh atau secukupnya ya teman-teman. Di sini saya kira-kira aja. Kecap asin 2 sendok makan. Lalu tambahkan saus tiram. Di sini saya tambahkan juga 1 sendok makan. Tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan 5 siung, jahe 1 ruas sudah dihaluskan. Setelah itu, ini tangan saya sudah saya cuci, kita marinasi. Karena saya nggak punya sarung tangan, jadi langsung aja kita marinasi. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Dan ini saya menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri ya teman-teman. Jangan ada yang gagal paham, karena saya menggunakan kameranya kamera depan. Setelah itu, di sini kita tambahkan 2 butir telur ayam. Lanjut kita marinasi lagi hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, setelah kita marinasi seperti ini teman-teman, lalu ini kita diamkan dulu selama dengan 20 menit. Fungsinya biar bumbunya itu lebih meresap ke dalam daging sayap ayamnya. Boleh menggunakan dada ayam atau ayam apa aja juga boleh. Di sini saya menggunakan sayap ayam ya teman-teman, atau chicken wings. Sekarang kita mau bikin tepungnya dulu. Nah, di sini saya pakai tepung terigu. Tepung terigunya boleh menggunakan merek apa aja ya teman-teman. Di sini saya pakai 3 sendok makan. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder. Aduk bahan kering hingga sampai semuanya tercampur merata. Lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, nah sayap ayam yang sudah kita marinasi selama dengan 20 menit kita masukkan atau kita gulung-gulung ke dalam tepung kering atau kulitnya, bikin kulit seperti ini ya teman-teman. Nah, lakukan semua sampai dengan selesai. Setelah itu ini sayap ayamnya kita goreng. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, lalu ini kita balik dan kita goreng bagian sisinya. Kita goreng hingga sampai dengan kuning keemasan seperti ini ya teman-teman.
Nah, kalau udah seperti ini, udah kuning kecoklatan, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya tadi, teman-teman. Goreng lakukan dengan cara yang sama. Nah, seperti inilah cara bikin ayam kriwil super kriuk ya teman-teman. Seperti ini bisa dinikmati sama nasi anget, dimakan sama saus ekstra pedas ataupun mayones. Nah, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga resep dari saya bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Dan saya akhiri resep hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, happy cooking.